Kalau misalkan awal ikut masuk jadi NCTzen itu mulai 2019 itu udah mulai ngamatin dari acaranya 2 member yang ke Indonesia, yang ke Bantar Gebang itu Jeno sama Jamin ikut acara relawan itu kayak wah kok mau ya kayak gitu ya kok mau iya terus kayak ngambilin sampah susah-susahan kayak di gitu, sini kan jadi kayak wah kepo nih ini siapa ini kayak gitu mulai itu tapi belum join di NCTzen join di cari-cari grup kayak gitu belum mulai joinnya di NCTzen Malang tuh mulai 2022 jadi selama 2019 sampai 2022 awal itu masih yang sendiri keep in private kayak gitu iya. baru tak cari temen Tapi kamu ngerasa kayak aduh aku sendiri nih yang suka NCT kira-kira ada nggak ya yang lain terus setelah ketemu komunitas kayak happy banget gitu iya apalagi ketemu sama yang satu frekuensi ya iya kan apalagi kalau yang ketemu sama biasnya kayak gitu jadi kayak bisa ngehalunya tuh bisa bareng gitu loh iya biasanya emang kalau ketemu yang udah frekuensi sebias juga yang dia obrol tuh makin banyak benar. Tapi kalau buat Bunga ini biasanya siapa? Bisa ditebak biasanya kan bisa nebak kalau ini nih auranya siapa Siapa? Aku aja nggak hafal membernya ya tolong paling Jamin Mark aku paling hafal cuman Mark ya kan yang salim ke Pakmu itu siapa itu ya Pokoknya semua deh ya nggak sih? Iya. Jadi iri ya? Iya. Iri loh. Pengen disalimin gitu. Pengen disalimin harusnya kan kita yang salim iya. kan calon imam. Iya benar. Aduh mungkin Bunga waktu ngelihat reality show yang 2 member ke Bantar Gebang ini kayak ngerasanya gini nggak sih? Oh dia udah mulai adaptasi sama Indonesia. Jadi kalau nanti jadi suami aku bisa. Iya lumayan lah masih untuk adaptasi udara udah bisa kayaknya gitu. Makanan udara kayak gitu udah bisa tapi aku waktu NCT konser di Indonesia ya benar-benar adik aku tuh sebenarnya dia bukan NCTzen tapi ngikutin terus gitu loh. Dia bilang ke aku gini, kak jangan lupa bernafas yang banyak. Emangnya kenapa? NCT seudara. NCT lagi ada di Indonesia, kita tuh lagi seudara gitu. Benar. Menarik gitu ya. Halunya sampai ke sini-sini ternyata. Benar. Oke, berarti kalau dari Bunga event pertama yang diikutin tadi udah di spill tadi udah diceritain. Kalau event pertama yang aku ikutin itu nobar 2022 bulan Juli Agustus itu. Itu for the first time itu kan for the first time itu soalnya kan masih belum ada konser offline ya masih agak takut. Nah itu karena kalau dipikir-pikir kalau nobar sama teman-teman seru juga ya kayak gitu makanya ngobatin kangen ya. Iya benar lumayan lah bisa teriak-teriak bareng kayak heboh-heboh bareng kayak gitu. Iya setelah lama terkungkung di rumah ya kan. Oke, menarik dari Bungan tuh ceritanya kayak gitu sebagai Buddha. Kali ini kita ke Vira dulu deh ya. Viral lagi. Udah ketemu jawabannya sekarang membernya ada berapa NCTzen Malang? Sekarang di grup WhatsApp itu ada dari dulunya 7 sekarang 766. Kalau dulu Vira gimana ceritanya? Kamu katanya kamu bisa dibilang founder juga ya sama Kak siapa Elos. Itu gimana ceritanya sih Vira? Sampai banyak temennya loh sekarang dan happy berkat kamu dan juga teman-teman kamu yang kayak yuk kita bikin yuk gitu. Dimulai dari mana ini? Terserah mulai dari 0 boleh. Dulu itu kan awalnya sebelum pandemi itu kita fanbase salah satu grup. Ya. Apa nih? Aduh agak sedih ya. Apa dulu? Apa dulu emangnya? Fanbase-nya apa? Depannya X. EXO. X kok X ya? X1. Oh X1. Ya, itulah ya. EXO. Itu kan bubarnya astagfirullah. Sedih ya. Disbandnya itu Januari. Nah, waktu itu setelah Januari kan kita nggak ngapa-ngapain kayak sepi terus lagi pandemi juga gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan waktu itu bulan Agustus 2020 kita bikin cup sleeve event di Kopi Jogja itu pertama kali tapi
nggak event yang besar gimana gitu ya ya. cuma yang mau datang aja gitu. Nanti dapat freebies gitulah. Cuma sekitar 20-an orang mungkin yang datang gitu hari itu. Udah banyak loh ya, udah keren loh padahal untuk pertama kali ya. Mungkin karena nasibnya sama kali ya mungkin. Oh iya ya. Kayak poteknya tuh sama gitu ya, karena hal yang sama. Terus waktu itu NCT lagi rame-ramenya gitu kan. Lagi happening banget. Iya, itu lagu apa waktu itu atau album apa, comeback yang apa? Itu Raidin sama Kick It 2020 itu kayak lagi comeback terus rame. Yang paling rame itu NCT menurutku gitu. Jadi ya mungkin memanfaatkan kehappeningan itu. Iya. Langsung kayak ngumpul-ngumpulin 2020 bulan Agustus. Lalu ya nyicil-nyicil sampai sekarang gini sih. Kayak kredit ya, nyicil. Nyicil berkembang gitulah ya intinya. Oke, kamu expect nggak kayak ternyata NCTzen Malang ini ternyata banyak juga gitu awalnya? Awalnya enggak, soalnya itu dulu pernah ada fanbase juga tapi tiba-tiba nggak aktif. Jadi kayak mau bikin itu agak sungkan gitu kan. Sungkan bikin baru ini kira-kira mereka worth it gimana ya gitu ya, mau nggak ya mereka ya. Akhirnya kita bikin yang baru, jadi logo baru, semuanya baru, pure baru. Oke, keren. Ini perjuangan dari Vira ya. Akhirnya teman-teman yang lain juga bisa ngerasain event-event yang sampai sekarang diadain sama NCTzen Waizeni Malang gitu. Kita move lagi ke ini Berli. Dulu awalnya gimana ceritanya nih Berli? Dulu awal itu sebenarnya dari ini ajakannya Vira. Oh, racunnya semuanya dari Vira ya? Iya, masuk ke racun. NCTzen Malangnya ya. Kalau tahu NCT itu kan aku basicnya ini drakor. Cuma nonton drakor aja, nggak ke musik. Terus waktu itu sempat hiatus 5 tahun. Pokoknya dari SD sampai SMA itu aku nggak K-popan. Terus akhirnya balik, kenal di lagu ini Highway to Heaven. Yang versi Inggris kan. Wah ini lagunya enak ya. Ini siapa nih? Gitu. Sopan gitu masuk ke telinga ya. Iya, sopan banget kayak langsung masuk gitu kayak menusuk kalbu gitu ya. Sampai kubu-dubun gitu kan. Terus aku lihat MV-nya tuh kok cakep-cakep gitu kan. Pas nih cocok nih sama selera aku. Ternyata dia ini apa anak-anak buah. Anak buah SM Entertainment kan. Terus ya udah aku kepoin mereka, terus cuman kayak ya tahu mereka aja dari lagunya, terus diajak sama Vira join. Waduh, jadi admin nih. Soalnya kan udah ini berhenti dari fanbase-nya X1 itu kan di Malang. Terus aja daripada aku gabut, ya deh join gitu. Akhirnya join sama mereka. Ngelanjutin kesibukan di NCTzen ini akhirnya ya. Ya memang kalau udah terluka ini cepet-cepet move on aja teman-teman ya, daripada galau terus. Butuh penyembuh gitu ya. Bener. Dan ketemu dia sama penyembuhnya yang cakep-cakep. Emang kalau visual dari SM Entertainment, waduh no debat ya guys ya. Tidak perlu dipertanyakan. Tidak perlu. Nah yang terakhir nih dari Wanda. Kalau Wanda boleh dong diceritain. Kalau aku basicnya emang anak SM Entertainment banget kan. Terus dari sebelum debut pun tuh udah ngikutin SM Rookies. Iya. Nah terus awalnya kecantolnya ke Jeno karena kan mirip Donghae kan. Masih nggak bisa move on dari Suju ya ceritanya. Sampai sekarang masih enggak sih. Jadi kayak ngelihat apa ya, kayak kembarannya gitu loh. Kayak adiknya kali ya. Iya, duplikatnya Donghae. Terus kayak wah boleh nih kayak gitu lah, kayak gitu. Boleh nih gitu. Terus mulai ke NCT tuh malah lebih ke Ilicil. Ilicil itu sebenarnya yang 127. 127 itu bahasa Koreanya Ilicil. Iya. Terus event pertama sama mereka itu di tahun 2022 pas Nobardeling ya. Nobardeling. Oke, berarti emang awalnya dari visual dulu ya, baru masuk ke hati ya teman-teman. Semua tuh dilihat dari mata dulu kan, baru masuk ke hati. Bener. Iya. Keren nih ya teman-teman semuanya ya. Ternyata ceritanya beda-beda antara si Berli, Bunga, Wanda, Vira dan juga Ica gitu. Nah kita bakalan kepoin lagi cerita tentang NCTzen Malang. Kita tadi awal-awal udah mulai pemanasan ya, warming up dulu. Di sini kita bakalan dengerin dulu lagu-lagu dari NCT karena udah aku siapin yang spesial buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini dan juga buat kamu semua NCTzen Waizeni yang ada di Malang dan juga lagi dengerin Kalimaya Baskara.
K-pop Generation. Dan teman-teman semua gimana, masih semangat? Semangat. Semangat banget ya. Tadi itu di awal-awal aku kan udah nanyain juga nih, kalau event terakhir gitu yang bikin kalian sibuk ya kan apa. Terus tadi udah dijelasin juga sama Berli. Tapi kalau dari NCTzen Malang sendiri itu biasanya ada event-event yang pasti dilakukan gitu, atau nunggu ada occasion birthday party gitu aja? Apa nih guys? Kayak gimana? Kalau untuk event yang pasti anniversary sih. Oke. Kayak gitu. Jadi nunggu kayak ada occasion gitu ya berarti ya? Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngadain sesuatu tanpa harus yang berhubungan sama member kayak ulang tahunnya, bisa sih. Kita masih punya banyak nih hidden list event yang akan datang. Waduh, ini nggak boleh dikasih tahu dulu ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti boleh diceritain aja yang udah-udah deh, yang udah-udah. Kayaknya ini siapa nih? Ica. Ini si acara ya biasanya ya? Iya. Oh iya betul. Betul Iya iya. Kelihatan ya dari mukanya ya. Ini soalnya apa namanya, kelihatan kayak multitasking. Biasanya si acara harus multitasking ya, dan juga multiwicara. Iya. Gimana Ica? Ini mau bahas yang event apa dulu nih? Yang terserah, pokoknya yang udah rutin dilakukan gitu sama NCTzen Malang. Kalau selama ini kita event-eventnya tuh biasanya kan event nobar itu kan, kalau tiap ada konser online Beyond Live itu. Kalau yang rutin itu sebenarnya ada, kita setiap birthday member itu pasti ada eventnya. Oke. Tapi digabung-gabung Kak, jadi nggak kayak misal Jisung sendiri, terus Jaehyun sendiri itu nggak, kita jadi satu. Misal jadi February Boys gitu, yang ulang tahun di bulan Februari kita jadiin satu. Siapa aja gitu ya. Kayak event kemarin tuh ada digabung sama nobar TDS ya, TDS in Japan. Terus yang coming soon ini ada event ngabuburit with Noren. Ya besok banget nih, besok banget ini. Waduh, di mana kalau boleh tahu? Kim Jong Yam ya, namanya Kim Jong Yam, di apartemen Begawan. Oke. Itu ngabuburit ulang tahunnya si Jeno sama Renjin. Berarti ini moving gitu ya, untuk event-eventnya ya? Iya betul. Dari awal kamu bikin event, ini kan kamu selalu si acara nih. Apa kayak kesulitannya atau mungkin yang bikin kamu ribet gitu apa sih, Ica? Nyari member-member yang tiba-tiba hilang atau gimana? Mungkin itu ya, waktu kita lagi open RSVP nih. Biasanya member-member tuh ada yang fix datang, ada yang ternyata udah daftar nggak datang, terus ditukar-tukerin kayak gitu Kak. Biasanya yang bikin ribet tuh kayak ada member nih yang udah RSVP ternyata nggak bisa datang, akhirnya harus cari ganti kayak gitu-gitu. Aku ngurusin yang kayak gitu, siapa penggantinya. Bikin gitu. pusing ya itu ya? Iya. Tapi nggak bikin kayak ini, kayak apa peraturan kalau misalkan udah RSVP jangan sampai ditukar-tukar gitu? Ada sebenarnya, tapi karena mungkin acaranya mungkin tabrakan sama apa kepentingan dia gitu kan. Biasanya kan mendadak gitu kan. Akhirnya harus ditukar daripada slotnya kosong terus hangus gitu kan. Sayang ya. Iya betul. Terus kalau beberapa event yang besar, aku tahu nih salah satunya ada open trip konser ya. Yang tadi sempat juga disinggung-singgung gitu. Ini gimana NCTzen Malang yang ngefasilitasin atau kayak gimana sih sebenarnya event open trip konser itu? Kalau untuk open trip kita semua yang fasilitasin mereka. Jadi mereka cuman payment ke kita dari mulai transportasi, terus mulai dari hotel sampai ke venue-nya itu dari kita. Jadi mereka cuma tinggal duduk dan manis nonton, gitu. Nggak bikin perlu story ribet-ribet, ya bikin story kayak gitu. Semuanya pure dari kita. Oke. Tapi itu biasanya diadainnya kapan? Kayak open trip? Open tripnya tentunya pas kita pas member ke Indonesia sih ngadain konser sih. Cuman kalau misalnya ada kayak dari promotor tuh kayak ada entar tanggal segini kira-kira ada kesini nih. Nah itu kita udah buru-buru buat open trip gitu. Jadi kalau buat komunitasnya kayak NCTzen Malang, contohnya itu tuh udah ada kayak informasi dulu gitu ya? Iya biasanya itu kan informasi untuk tanggal konsernya mereka ada yang nyebar. Entah nggak tahu itu bener atau enggak. Cuman buat kita acuan aja tanggal kira-kira bulan ini ada konser ini nih, nggak tahu jadi apa beneran atau enggak. Kita udah siap-siap open trip itu tadi. Biasanya buat kayak persiapannya tuh berapa lama kalau ini? Dia kan dari pengumuman ke konsernya kan lama ya?
sebulan ya kalau misalnya. Cuma sebulan. Iya, biasanya tuh sebulan, tapi kita hektiknya itu setelah mereka war tiket, terus mereka udah dapat tiket itu kan langsung book slot, itu langsung bludak gitu loh Kak. Oke. Berarti war tiketnya tetap sendiri. Iya, kita enggak, maksudnya exclude tiket ya. Kalau tiket kan beda-beda section gitu. Budgetnya mereka kan juga beda-beda. Cuman kalau emang trip itu dari kitanya udah kayak ngasih budget segini. Kamu mau pilih yang mana nih? Yang mau penginapan aja atau PP aja atau include semuanya kayak gitu. Oke. Ih, lengkap ya. Lengkap. Open just tip juga ya, biasanya kan banyak merchandise ya. Sama nggak sih nyebutnya merchandise nggak sih kalau gitu tuh? Banyak juga yang nitip gitu. Enggak sih, kalau merchandise tuh kita malah lebih kayak jajan-jajan sendiri gitu loh Kak. Tapi kalau kitanya iya kayak GO gitu. Tapi kalau tiket tuh kita ada project just tip tiket gitu. Jadi kayak pas di sana kadang kan ada yang belum di sana gitu kan. Baru nyampe besok nih Kak. Jadi kita yang bagian nukerin tiket kayak gitu sih. Oke, berarti garda terdepan ya. Iya, jadi biar mereka tuh enjoy, tetap enjoy. Jadi kayak first konser jadi kayak apa ya? Buat berkesan gitu loh. Nggak hilang dari memori ya, memori indah ini bersama dengan NCT. Pengalaman pastinya juga tuh kemarin pas trip itu kebanyakan masih kayak SMA gitu loh Kak. Jadi kitanya tuh kayak dititipin anak. Jadi kayak pas iya. Jadi pas kayak rekreasi sekolah. Iya, jadi kayak study tour. Jadi benar-benar mamanya tuh ngechat juga, adik di mana ya Mbak? Ini udah makan apa belum? Iya Bu, nanti saya sampaikan. Jadi kayak lebih study tour sih gitu. Lucu nih ya, fun fact ya dari open trip ya. Terus ada lagi nggak kayak fun fact lucu gitu? Hampir sama kayak orang tuanya mereka itu kan kemarin ya waktu kita deling itu kita cuma bawa satu jet bus ya, yang TDS si NCT Dream ini kita bawa 4 bus, langsung 4 bus. Amazing. Nggak aku nggak bisa ngomong. Ini emang satu bus isinya berapa? Ini kita bawa satu big bus itu isinya 50 ya. 50 yang 3 itu medium isinya 35. Jadi dari trip pertama yang 127 itu kita 15 orang, yang The Dream Show ini kita bawa 10 kali lipat 150. Wow. Ini pertama kali yang menginisiasi open trip konser itu siapa? Dari saudara Wanda. Makanya kayak yang paling luwes banget ya nyelaginya. Dia udah pernah trip ini fandom sebelah. Fandom sebelah. Terus kita ini kenalnya karena ada satu event SM Town. Jadi kayak nobar gitu. Nobar juga kan karena dia ada di Korea. Terus kita ketemu nih dari Suju, SNSD, EXO, pokoknya artisnya SM itu. Jadi satu, terus kita ketemu sama Wanda sama teman-teman dari yang lain juga. Akhirnya kita kenalan. Ngobrol-ngobrol kira-kira di fandom kamu gimana sih gitu. Terus kan dia juga di ini Seventeen. Terus dia juga ini bawa open trip. Jadi nyebut fandom sebelah dong. Gak apa-apa. Dia sendiri yang ketar-ketir ya. Entar diajak ke sini nggak apa-apa. Terus akhirnya si Wanda ini aktif. Oh, kamu kok buka trip segala sih? Emang gimana caranya? Terus dia akhirnya sharing-sharing, ternyata gimana kalau kita buka juga nih buat NCTzen karena masanya juga wow, besar kepala nih, tidak boleh. Iya. Masanya juga bisa dibilang banyak gitu ya. Itu ya udah deh, kita coba aja dulu. Terus akhirnya berhasil alhamdulillah. Dan banyak yang request dari yang 127 tuh, Kak nanti Dream Show buka open trip lagi ya? Iya. Terus ada lagi apa enggak? Atau kita tunggu dulu ya, kita buka apa enggak nih? Karena kan masih belum yakin gitu kan. Ngeliat dulu deh gitu. Udah sampai hari H selesai, waktu Wavy nih mau konser juga, itu udah ada yang DM. Kan nanti Wavy fanmeet buka open trip enggak? Ntar kalau aku bukain kamu wajib ikut ya, jangan sampai lari loh ya. Akhirnya kita udah buka ini nanti April akhir kita mau berangkat. Sorry lupa ya. Iya. Pokoknya April akhir lah ya. Iya, banyak event, wow. Tapi di bulan ini sendiri ada berapa event sih guys? Ada dua. Jadi ada dua. Itu gede-gede. Besok itu birthday-nya Renjun sama Jeno. Terus untuk tanggal 29 tripnya Wavy. Oke. Aku tuh kan sekarang ya semakin menua kali ya. Udah agak sulit gitu loh ngebedain antara member satu sama member lain. Jadi aku kalau misalkan ngelihat ada yang cakep gitu aku nanya ke adekku, ini siapa? Masa nggak tahu? Iya ini siapa? Aku nggak tahu gitu. Kalau dulu kan zamanku masih zamannya SNSD, Suju itu hafal gitu. Kalau sekarang kenapa? Iya gen kedua. Kalau gen pertama kan yang zamannya Boa. Gitu. Iya bener sih. Iya benar juga sih. Iya. Zamannya Tuni One, 2PM itu Big Bang tuh masih ya tahu lah. Kalau sekarang
makin banyak ya Wak ya gitu. Kenapa? Zaman-zaman. Oh iya benar. Aku zamannya ini. I want nobody Wonder Girls bener. Itu tua banget ya seleranya ya. Sama kok, cuman nggak ke cover aja kita. Iya benar. Nah tadi kan kita lagi seru ngomongin konser nih ya teman-teman ya. Kita tanyain dulu yang habis nonton konser kemarin. Yang masih PCD Kak. PCD apa nih PCD? Oh, jelasin Kak. Post concert depression. Oh, depresi setelah konser. Setelah konser mah harusnya happy guys. Aduh nggak bisa. Nggak bisa. Pengen bisa. mengulang waktu gitu ya. Jadi keingetnya tuh kayak, kemarin tuh siap-siap mau berangkat, kemarin tuh jam segini kayak lihat mereka kayak gitu. Gak bisa move on intinya. Iya. Ini aku lihat wajah-wajah teman-temannya udah kayak aduh, ini Bunga cerita itu lagi ya kan. Tapi gimana? Ini untuk kamu nonton konser yang pertama NCT atau dulunya pernah nggak sih ke Indonesia dulu? NCT kalau NCT Dream udah pernah dulunya. Kalau konser yang pertama itu tahun 2020 bulan Maret sebelum seinget loh dia. Sebelum corona persis. Oke. Itu kalau yang ini yang kedua kalinya gitu. Membernya bertujuh. Kalau yang pertama kemarin kan cuma berenam. Itu. Jadi kalau untuk konser NCT ini pertama kali aku, tapi sebelumnya udah pernah ikut konser Suju kayak gitu. Jadi untuk pertama kalinya melihat adik-adik gemas. Adik lagi ya. Melihat adik-adik gemas itu benar-benar yang kayak wah, ini manusia kayak gitu. Yang dilihat pertama kali kayak ini beneran manusia ini yang lewat di depanku kayak gitu. Oke. Apalagi ini balik lagi ke Fadil sama Pak Mu. Kayak bersentuhan loh. Benar. Itu ternyata pas dicari tahu memang mereka tuh tanya kebudayaan di sini tuh gimana kalau misalkan ketemu orang kayak gitu. Makanya kan kemarin kan juga aneh ya kok tiba-tiba mereka salim ya kayak gitu. Dengan ini budaya di sini gitu ya kan. Ternyata mereka tanya terus dikasih tahu kalau ketemu sama orang yang lebih tua itu memang di sini tuh harus salim kayak gitu. Nah, makanya mereka pas ketemu Pak Mu langsung salim gitu. Berarti masih bisa ngelihat yang tua sama yang enggak ya. Iya. Oke. Kira-kira yang paling berkesan ketika nonton konser kemarin apa nih Bunga? Yang paling berkesan mungkin dari awal tuh yang mulai dari war tiketnya ya. War tiketnya gimana tuh? Kita kemarin lagi buka Just Tip tiket itu ya Just Tip War itu di 1 jam pertama ya yang itu nggak dapet itu sold out. Iya udah lemes banget wah ini udah kayaknya aduh pupusnya gitu. Terus habis itu ternyata dapet jadi itu kayak bingung. Sebuah mukjizat gitu. Soalnya kan sampai mukjizat loh ini. Apalagi dapat yang sesuai di mau gitu loh. Sectionnya sama itu kan susah banget sebenarnya gitu. Terus kemarin ya akhirnya kurang lebih di 1,5 jam pertama akhirnya alhamdulillah dapat ya akhirnya. Jodoh akhirnya bisa ketemu Jeno. Tapi yang ini yang Just Tip tiket juga banyak. Alhamdulillah banyak. Berarti benar-benar satu kelompok. Ini adminnya ada berapa sih? Adminnya ada 8. Oke, berarti yang datang 5 kurang 3 ya? Iya. Berarti admin ini bisa dibilang yang kayak paling aktif dari awal gitu atau gimana? Ada yang dari awal, ada yang baru. Kayak saya kan juga baru setelah 1 tahun itu tadi ya. Oke, menarik banget ya jadi pengen nonton. Iya, ayo ikut, harus ikut dong, harus ikut. Aduh, tapi nanti aku nggak hafal lagunya, hafalan dulu ya, bener. Tapi harus ini nggak sih guys, harus kayak ada nggak sih tips buat nonton konser NCT gitu? Kalau tipsnya apa ya? Apa ya kira-kira harus nyiapin apa? Tipsnya menabung. Wanda suka ini banget deh, bener. Iya sih nabung sih ya. Tahu kalau buat yang wavy nanti kapan? Tanggal 29 April. Jadi seminggu setelah Lebaran kan dapat THR kan ya. Lagi ada banyak uang. Apalagi pasarnya anak-anak SMA nih. Ada uangnya. Iya. Oh iya benar-benar kalau yang udah kerja kadang udah masuk kerja kali ya. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngomongin konser-konser NCT ya dan ada pengalaman menarik dari Bunga SBM Muda. Terus aku juga pengen tahu nih kira-kira kalau lagi ngumpul, nih NCT Zen Malang ada base campnya nggak sih? Kayak misalkan kita ngumpul di mana gitu atau selalu moving atau di rumahnya ini nih Kak gitu. Kalau kita itu apa ya?
dimanapun bisa gitu loh. Karena kita ini Malangnya tuh mencar-mencar Kak. Oke. Ada yang Malang Timur, Barat, Selatan, Utara. Jadi kadang tuh kayak kalau base camp tuh titik tengah. Jadi kayak semama mau di sini enggak, kalau semama mungkin bahas event gitu sebelum difloorkan ke guru besar kan. Jadi kayak mau bahas event enggak, mungkin di rumahnya salah satu adminnya gitu sih, nggak ada base camp khusus sih. Oke. Kitanya. Berarti ya sefleksibel itu aja Fleksibel. ya, yang penting Yang ngumpul memudahkan. gitu. Biasanya kalau ngumpul ini lebih sering kayak waktu lagi ada event gitu nggak sih? Iya, kalau mau ada event gitu, kita sering. Biasanya kalau dari si acara berapa lama preparation buat event kayak birthday party atau apa gitu? Biasanya kepikirannya tuh dari lama. Kayak gini aja udah mikirin event buat tahun depan apa itu. Oh udah mikirin. Bagus loh ya, bagus loh punya salah satu temen kayak gini gitu kan. Kalau persiapannya sendiri biasanya 1 bulan, hampir 1 bulan. Oh realitanya udah 1 bulan. Iya udah dipikir. Iya Itu kan? cuman mikirnya aja ya 1 tahun. Iya. Kita 1 tahun, Kan realisasinya realisasinya. sebulan. Tapi kita pernah hampir seminggu ya. Oh iya, hamin seminggu waktu Itu event apa? Nobar TDS yang di Seoul ya, yang pertama itu Pertama. gara-garanya ke cancel itu. Membernya ada yang kena COVID. Oh, Jadi oke. konser di sana di cancel, akhirnya otomatis nobar kita juga ke cancel gitu. Oke. Mundur di bulan Agustus itu tadi. Itu uh. bener-bener kita reschedule hotel, reschedule makannya, Iya sih ya. semuanya itu. Kita Agak iya capek ya waktu pandemik ya. Untung Iya. sekarang udah selesai dan semoga lebih baik ke depannya ya. Bisa konser kemana-mana, bisa TDS-an kemana-mana gitu. Iya.